Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 RPL 7 yang beranggotakan saya Ekiano dan Fatin absen 13, Evi Nilma Sari absen 14, Farilizas absen 15 dan dan Fazabil Faza Widiana absen 16. absen Ingin 16. mempresentasikan tentang P10 Final Project DP3. Satu, create database. Baris pertama untuk mengakses MySQL. Baris kedua sampai ke 6 untuk mengoneksikan dengan server MySQL yang berada di localhost. Di sini menggunakan user default dari exam, yaitu root dan exam tidak menggunakan password. Di baris ke-8 kita butuh objek, yaitu objek kursor untuk mengeksekusi SQL atau query. Di baris ke-9, kita tinggal mengeksekusi query dengan memanggil metode execute dengan parameter string query. Baris ke-11, kita membuat output di JMJ dengan perintah print. 2. Membuat table. Kita tinggal memasukkan perintah SQL atau query ke dalam metode execute. Namun diberikan parameter database untuk menentukan database mana yang akan digunakan. 3. Untuk show database, pertama import MySQL connector untuk koneksi server ke database. Kemudian di bawahnya kita buat mydb sama dengan mysql.connector.connect. Kemudian untuk host, kita localhost dan username root. Untuk password dikosongkan supaya lebih mudah masuk localhost. Kemudian kita membuat objek kursor. MyCursor sama dengan mydb.cursor. Kemudian kita eksekusi menggunakan myCursor.execute dengan show database. Supaya kelihatan, kita buat for x in myCursor, titik 2, enter, dan buat print dalam kurung x, supaya bisa dilihat di command prompt. Sedikit tambahan buat kalian yang nggak tahu apa itu varchar. Varchar itu adalah tipe data string yang sering digunakan di mana M adalah jumlah dari karakter yang dialokasikan oleh MySQL. Misal kalau nilai M-nya itu 5, maka MySQL menyediakan 5 karakter kolom di tabel itu. Nilai maksimal dari varchar ini adalah 255 karakter. Ya untuk varchar 255 karakter. Dan sorry. Nilai 255 karakter itu untuk nilai M ya, nilai maksimal dari M. Terus buat nilai dari varchar itu ada 65,535 karakter buat varchar. Oke, terima kasih. Menjelaskan app root yang saya buat. Di baris pertama kita membuat koneksi buat ke database server yang di localhost di PHP MyAdmin. Terus di bawahnya kita bikin koneksinya. Setelah kita bikin koneksinya seperti biasa di exam itu kita pakai localhost, terus usernya di defaultnya root, passwordnya nggak ada. Terus di sini kita kasih parameter buat masuk ke database-nya tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Terus untuk di bagian insert data di sini kita pakai tabel yang isinya kolom kelas sama kolom judul buku. Di sini kita pakai objek kursor yang buat terus kalau kita udah pertama kita bikin inputan buat masukin kelas sama buat masukin inputan judul buku. Di sini aku taruh di
tabel pinjaman di kolom kelas sama di kolom judul buku. Terus kita kalau udah input di sini, kita masukin ke tabel pinjaman, taruh di kolom kelas judul buku. Terus habis itu kita terus kita bikin print di sini biar ada keterangan di CMD nanti kalau data berhasil dimasukkan. Buat insert data sama, cuma bedanya di sini kita masukin input nama sama input absen. Buat input nama pakai kolom name, buat absen aku masukin ke kolom address. Terus kita eksekusi di sini buat dimasukin ke tabelnya tadi. Terus buat show data kita biasa pakai objek kursor. Habis itu kita pilih dari tabel customer. Tabel customer tuh yang tadi yang buat inputin data. Ini yang data nama sama data absen tuh pakainya tabel customer. Terus habis itu kita masukin perintah fetch all itu buat nge-show semua data yang ada di database tadi. Terus buat masukinnya kita pakai perintah nomor 2 yang tadi saya inputin ya. Terus ini kan dari tabel customer, sekarang ini yang bawah juga sama tapi bedanya ini show data yang ada di tabel pinjaman. Ini juga pakai fetch call buat nampilin semua data. Terus habis itu kita masuk ke update data di sini. Kita pakai objek kursor yang sama. Terus habis itu kita show mydb yang ini nih. Show mydb, ngeliatin yang ini. Ngeliatin show yang ini. Terus habis itu kita pilih ID pinjaman. ID pinjaman itu nomor pinjamannya, nomor yang nomor urut yang udah diinput sama yang diinput acak sama servernya. Terus habis itu kita masukin ini baru kelas baru, terus masukin judul buku baru. Terus habis itu kita update, taruh di tabel pinjaman, kita taruh di kolom kelas sama di kolom judul buku. Terus kita eksekusi. Kalau udah nanti tulisan data berhasil diubah. Terus buat update data sama kayak update pinjaman tadi, cuma bedanya di sini kita masukin nama baru sama absen baru. Terus taruhnya di tabel customer, kolom nama sama kolom address. Habis itu kita eksekusi lagi. Terus habis itu selesai, kita kelihatan nih tulisan data berhasil diubah seperti itu. Terus untuk di bagian delete pinjaman kita pakai biasa itu objek kursor. Terus habis itu ini print in itu buat spasi, buat enter jarak antara atas sama bawah. Terus kita tulis ini biar outputnya ada print juga data pinjaman. Terus pilih ID, ini harusnya ID customer tapi belum saya ganti ya. Enggak ada yang ini ID pinjaman aja, cuma ini beda. Ini harusnya pinjaman underscore ID, salah. Habis itu kita ngambil dari delete from tabel pinjaman, dimana ini masukin primary key-nya dari tabel pinjaman tadi. Terus habis itu kita eksekusi, habis itu kelihatan data berhasil dihapus. Terus delete data juga sama seperti delete pinjaman tadi, kita masukin ini objek kursor. Habis itu kita show database, show data yang ada di database tadi. Terus itu kita pilih lagi
ID-nya kita masukin keterangan delete dari tabel customer, terus masukin primary key-nya lagi, lalu kita eksekusi, terus terhapus sudah. Terus kita masuk ke bagian search data. Itu search data sama pinjaman tuh hampir sama, cuma dibedain kalau pinjaman tadi buat masukin kelas sama judul buku. Kalau buat search data, kalau bagian data itu buat nama sama absen. Kita masukin lagi nih objek kursor. Terus habis itu buat keyword kita pakai kata kunci nomor ID seperti biasa. Kalau enggak ya kayak nama kelas gitu. Terus habis itu kita eksekusi lagi di sini buat cari. Habis itu kalau udah nanti kita print data, nanti kelihatan. Search data sama seperti search pinjaman. Oke. Oh ya, ini buat menunya di sini. Ini ada menu insert, menu tampil data, itu show data tadi yang habis dijelasin. Terus update data, hapus data, cari data nih yang search data itu sama aja. Terus buat pinjaman kita pisahin juga ini. Terus habis itu ada menu buat exit. Buat function manggil yang udah di atas ini kan pakai pemanggilan ya, pakai def pemanggilan. Nah, buat kan ini kayak cuma bentuk tampilan output aja. Buat manggilnya kita pilih ini menu, terus pilih menu, habis itu kita ketik angka yang udah ditampilin di sini. Buat menuju sesuai yang ada tadi script di atas, kita masukin function ini if menu. Kalau kita pilih menu 1, kita bakal tertuju ke insert data. Berarti nanti sistem ini manggil insert data. Insert data tuh yang ada di atas, yang ada di ini nih. Nah, insert data yang manggil ini nanti kita bisa masukin ke database. Terus ini nomor 2 juga manggil show data. Nomor 3 manggil update data. Nomor 4 manggil delete data biar kita bisa menghapus. Nomor 5 buat search data. Nomor 6 buat search pinjaman. 7 delete pinjaman. 8 buat update pinjaman. Nah, yang nomor 0 ini buat exit gitu. Terus kalau nggak ada, kita masukin insert angka yang tidak tertera di sini, nanti else yang bakal kepanggil. Terus nanti ngasih output menu salah gitu. Terus buat buat start, buat run awal itu dari buat pemanggilan menu ini. Nah, buat show menu ini kita panggil buat di bawah ini, show menu MyDB gitu. Oke, pertama kita masuk CMD, habis itu masuk ke directory yang dimana save file kalian ada di situ. Selanjutnya kita ketik Python, terus spasi nama file, habis itu kita ketik .py. Setelah itu kita pilih enter, maka menu sudah nampak di sini. Setelah itu kita klik 1 untuk insert data. Habis itu kita masukin namanya Izas, F spasi Izas. Habis itu kita masukin absennya 151 lah. Tuh, terus di situ ada keterangan 1 data berhasil disimpan. Oke, kita selanjutnya disuruh masukin kelas 10 RPL 7.
kita enter. Habis itu kita masukin judul buku. Judul bukunya Kancil Bijak. Kita enter, maka data sudah berhasil disimpan. Untuk lihat datanya, kita pilih menu tampil data nomor 2. Oke, enter. Tadi kita masukin data FIZAS absen 151 itu ada di data yang tadi kita input ada di nomor urut 15. FIZAS absennya 151. Terus di bagian pinjaman ada di nomor 10, nomor urut 10, kelas 10 RPL 7. Terus kita nama judul bukunya Kancil Bijak. Terus kita mau hapus data. Itu nomor 7. Hapus pinjaman, kita nomor 7, kita enter. Terus kita masukin yang pinjaman tuh yang 10 RPL 7 yang kelas sama judul buku. Berarti kita misal nomor 8, kita hapus nomor 8. Nanti satu data berhasil dihapus. Untuk hapus data kita pencet nomor 5, enter. Oh enggak, ini nomor 5 ternyata. Kita cari data. Buat cari data kita pakai kata kunci IZAS kali. IZAS kecil semua. Nanti terlihat di situ ada IZAS, ada nomor 12 sama nomor 15. Oke, sekian, terima kasih datang. Oke, sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.